Halo teman-teman semua, hari ini kita akan membahas mengenai konflik sosial. Yang akan kita pelajari hari ini mengenai pengertian konflik, bentuk-bentuk konflik, faktor konflik, dampak konflik, upaya mengatasi konflik dan contoh konflik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik artinya percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Kemudian menurut Surjono Sukanto, konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik sosial adalah percekcokan, perselisihan, dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. Bentuk-bentuk konflik berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu konflik destruktif dan konflik konstruktif. Sedangkan berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, ada konflik vertikal, konflik horizontal, dan konflik diagonal. Konflik destruktif merupakan konflik yang muncul karena adanya perasaan tidak senang, rasa benci dan dendam dari seseorang ataupun kelompok terhadap pihak lain. Pada konflik ini terjadi bentrokan-bentrokan fisik yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda seperti konflik Poso, Ambon, Kupang, Sambas, dan lain sebagainya. Sedangkan konflik konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional. Konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu perbaikan. Misalnya, perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi. Berdasarkan posisi pelaku yang berkonflik, yang pertama yaitu konflik vertikal, merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor. Yang kedua yaitu konflik horizontal. Konflik horizontal merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa. Yang ketiga, konflik diagonal merupakan konflik yang terjadi karena adanya ketidakadilan alokasi sumber daya ke seluruh organisasi sehingga menimbulkan pertentangan yang ekstrim. Contohnya konflik yang terjadi di Aceh. Faktor yang pertama yaitu perbedaan pendirian dan keyakinan. Perbedaan pendirian dan keyakinan orang perorangan telah menyebabkan konflik antar individu. Di dalam realitas sosial tidak ada satupun individu yang memiliki karakter yang sama, sehingga perbedaan pendapat, tujuan, dan keinginan tersebutlah yang mempengaruhi timbulnya konflik sosial. Faktor yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan tidak hanya akan menimbulkan konflik antar individu, akan tetapi bisa juga antar kelompok. Pola-pola kebudayaan yang berbeda akan menimbulkan pola-pola kepribadian dan pola-pola perilaku yang berbeda pula di kalangan khalayak kelompok yang luas. Faktor yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda, kelompok-kelompok akan bersaing dan berkonflik untuk merebutkan kesempatan dan sarana. Dampak positif dari adanya konflik yang pertama adalah bertambahnya solidaritas intern dan rasa in-group suatu kelompok.
Apabila terjadi pertentangan antara kelompok-kelompok, solidaritas antar anggota di dalam masing-masing kelompok itu akan meningkat. Yang kedua, masyarakat pasif menjadi aktif. Konflik di dalam masyarakat biasanya akan menggugah warga masyarakat yang semula pasif menjadi aktif dalam memainkan peranan tertentu di dalam masyarakat. Dampak negatif dari adanya konflik yang pertama adalah hancurnya kesatuan kelompok. Jika konflik yang tidak berhasil diselesaikan menimbulkan kekerasan atau perang, maka kesatuan kelompok tersebut akan mengalami kehancuran. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian individu. Artinya, di dalam suatu kelompok yang mengalami konflik, maka seseorang atau sekelompok orang yang semula memiliki kepribadian pendiam dan penyabar menjadi beringas, agresif, dan mudah marah, lebih-lebih jika konflik tersebut berujung pada kekerasan. Yang ketiga, hancurnya nilai-nilai dan norma sosial yang ada. Antara nilai-nilai dan norma sosial dengan konflik, terdapat hubungan yang bersifat korelasional. Artinya, bisa saja terjadi konflik berdampak pada hancurnya nilai-nilai dan norma sosial akibat ketidakpatuhan anggota masyarakat akibat dari konflik. Upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik yang pertama adalah konsiliasi atau conciliation. Pengendalian semacam ini terwujud melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola diskusi dan pengambilan keputusan-keputusan di antara pihak-pihak yang berlawanan mengenai persoalan-persoalan yang mereka pertentangkan. Yang kedua adalah mediasi atau mediation. Bentuk pengendalian ini dilakukan bila kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama sepakat untuk memberikan nasihat-nasihatnya tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Yang ketiga yaitu arbitrasi. Berasal dari kata Latin arbitrium, artinya melalui pengadilan, dengan seorang hakim sebagai pengambil keputusan. Arbitrasi berbeda dengan konsiliasi dan mediasi. Seorang arbiter memberikan keputusan yang mengikat kedua belah pihak yang bersengketa. Artinya keputusan seorang hakim harus ditaati. Apabila salah satu pihak tidak menerima keputusan itu, ia dapat naik banding kepada pengadilan yang lebih tinggi sampai instansi pengadilan nasional yang tertinggi. Contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia, yang pertama adalah konflik suku di Sampit. Konflik Sampit adalah pecahnya kekerasan antar etnis di Indonesia, dimulai pada Februari 2001 dan berlangsung sepanjang tahun. Konflik dimulai di kota Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, dan menyebar ke seluruh provinsi termasuk ibu kota Palangkaraya. Konflik itu terjadi antara orang Dayak asli dan pendatang Madura dari Pulau Madura di luar Jawa. Konflik pecah pada 18 Februari 2001 ketika dua orang Madura diserang oleh sejumlah orang Dayak. Contoh konflik yang kedua yaitu konflik agama di Poso, Sulawesi Tengah. Kerusuhan Poso atau konflik komunal Poso merupakan sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Peristiwa tersebut melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Contoh konflik agama ini secara umum terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase pertama berlangsung pada bulan Desember 1998, selanjutnya pada bulan April 2000, dan yang terbesar terjadi pada bulan Mei hingga Juni 2000. Sekian pemaparan materi mengenai konflik sosial. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa buat patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Terima kasih dan sampai jumpa.